Pernah dapat IP 1,9. Oh, berarti ini anggota Nasarkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di channel Awang Sakura Group, channel inspiratif dan informatif untuk teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, namanya Mas Hendra Budi. Wah, beliau ini orangnya Mas Hendra Budi, dan satunya adalah Mas Hashim Adnan. Oke, nah teman-teman semua, saya kenal Mas Hendra Budi itu lewat media sosial sebenarnya, waktu di Facebook, dan kurang lebih hampir 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu agak unik nih orangnya. Jadi Mas Hendra ini nanti keunikannya kita ungkap lagi ya. Jadi Mas Hendra ini usia berapa sekarang Mas Hendra? Sekarang ya 32, hampir 33. Hampir 33. Kalau saya masih 30. Nah, ini seusia saya. seangkatan. Nah, Mas Hendra ini masih muda dan sekarang memiliki beberapa usaha. Ada biro arsitek Mas Hendra yang bergerak di bidang bangunan sama bidang pariwisata. Oke. Ya, jadi kalau dari bidang bangunan seperti biro arsitek, kontraktor, interior, kalau yang di bidang pariwisata ada di tour and travel, penginapan, dan transport. Dan ini yang saya baru mulai adalah kaos, oleh-oleh khas Jogja. Oh gitu, siap. Saya lihat berapa kali postingannya itu menerima kos putri juga. Oh iya. Jadi selain hal-hal yang itu tadi, jadi beliau menerima kos putri. Berapa kamar Mas Hendra? 30. Wah, tapi bolehnya cuma 4. Oh, masih yang ngekos boleh 30, tapi kan itu cuma ini punya 30 kos putri. Wah. 30 kamar. Oh, 30 kamar. Hampir 30 kos putri. Nah, ini luar biasa inspiratif, dan yang sangat menarik itu sebenarnya bagi saya adalah di usia yang sekian dengan pencapaian yang macam-macam, ada satu hal menarik lagi tentang corporate culture-nya. Corporate culture-nya itu luar biasa. Nah, jadi Mas Hendra itu sekarang total staff-nya berapa Mas Hendra? Keseluruhan di Hendra Budi Group? Ya, kalau total kurang lebihnya 150. 150. Ya, kalau di HNR, namanya HNR sama HBG itu kurang lebih 150. Tidak banyak sebenarnya. Tidak banyak. Tapi luar biasa. Dan kalau pas COVID ini kemarin pengurangan nggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada pengurangan, tidak ada pemecatan juga. Alhamdulillah tidak ada. Justru penambahan mungkin ya. Alhamdulillah. Iya. Divisi kaos ini ya. Iya, iya. Dan sebetulnya ada beberapa perusahaan yang memang dia sangat tidak terganggu oleh COVID ada. Ya, itu kita memang juga SDM-nya juga kita membutuhkan penambahan. Itu Mas Hendra. Jadi beberapa hal menarik dari Mas Hendra ini, HBG, Hendra Budi Group ya. Itu beberapa kali saya baca postingan itu corporate culture-nya perusahaan. Jadi berapa kali juga saya komunikasi dengan staff-staffnya, termasuk saya baca postingan-postingan Mas Hendra, itu sopan-sopan sekali. Jadi itu menjadi menarik di saat susah sekali ngatur anak-anak milenial itu loh Mas Hendra. Nah itu tips-tipsnya apa, atau awal dulu deh perjalanan Hendra Budi itu seperti apa? Sebetulnya kenapa kok bisa seperti itu, natural Mas. Jadi naturalnya dalam artian karena dulu waktu kecil saya dididik keras sama orang tua, penekanannya pada karakter, pada etika, pada sopan santun yang orang Jogja ajarkan. Nah, pertama adalah dari sisi bahasa. Jadi saya ditekankan oleh orang tua untuk bisa berbahasa Kromo Inggil. Kedua, sikap. Nah, sikap nyelondoh itu yang memang saat ini jarang sekali ada di anak-anak muda. Nyelondoh itu apa? Nyelondoh itu merendah. Ya, merendah, menghargai orang, rendah hati, dan sebagainya. Dan banyak juga hal-hal yang memang orang tua saya ajarkan waktu itu. Tapi memang orang tua saya mengajarkan sangat keras. Nah, jadi
saya sampai ya artinya apa ya, sampai benar-benar hal itu saya takut sekali kalau melanggar seperti itu. Nah, terbawa sampai saat dewasa dan melihat kondisi banyak anak muda saat ini yang memang secara budaya Jawa, budaya Jogja dia sudah mulai tidak nguri-uri lagi ya, istilahnya dia sudah terkena perkembangan zaman, jadi tidak bisa bahasa kromo hinggil, tidak tahu bagaimana cara untuk nyelondoh, menghargai orang yang lebih tua. Itu saya beberapa menemui seperti itu. Nah, begitu masuk ke perusahaan kami, itu kita bentuk semuanya. Minimal dari yang pertama adalah bahasa. Ya, bahasa bagi yang mereka yang bisa yang asli Jawa itu saya wajibkan memakai bahasa kromo hinggil. Yang dari luar Jawa silahkan kalau mau belajar, kalaupun masih kesulitan wajib dengan bahasa Indonesia, tapi ada etikanya. Jadi di tempat kami tidak ada yang namanya siap Pak, ya itu tidak ada. Adanya baik Bapak, baik Ibu. Kita selalu tekankan. Jadi kalau kita minta tolong sedikit apapun, kita harus bilang minta maaf dan diakhiri dengan terima kasih. Itu wajib sekali. Oke. Ya. Minta maaf dan terima kasih. Oke. Jadi itu satu hal yang ditekankan di HBG. Artinya HBG ini tidak sekedar kemudian profit oriented, ya udah mereka kerja saya nggak cocok kita cut, tapi di situ ada proses pembentukan karakter juga ya. Iya betul, ada proses pembentukan. Biasanya kita menemukan dua. Nah, ini terlihat sekali bagaimana dari orang tua mendidik anak tersebut. Jadi kalau mendidiknya sangat kontras dengan budaya kita, biasanya 3 bulan nggak betah, langsung resign. Oke. Ya, tapi kalau si orang tua dari anak tersebut itu mendidik kemandiriannya cukup baik, istilahnya etikanya juga lumayan, itu mereka akan menerima dan bisa memahami itu sangat mudah. Istilahnya tidak apa-apa Pak Indra mendidik saya dengan keras, toh itu untuk kebaikan itu. Tapi kalau bagi mereka yang dari lingkungan keluarga memang tidak pernah diperkenalkan apa itu etika, apa itu kedisiplinan, keprihatinan juga, itu biasanya mereka akan selalu memandang negatif apa yang pimpinan sampaikan, walaupun itu tujuannya ke arah baik. Ya, begitu. Ya, jadi poinnya jelas. Jadi terus mendidik karakter. Pernah ada itu Mas Hendra di postingannya pernah ngomong kalau jadi anak muda itu sikapnya yang harus wajar. Sak wajar itu yang bagaimana, Mas? Ya, karena zaman sekarang di mana orang itu tuntutannya sangat banyak, keinginannya banyak ya. Pilihannya banyak. Nah, membuat orang itu untuk melakukan hal-hal yang di luar wajar. Dalam arti seperti ini. Semisal tidak wajar itu bekerja ingin mendapatkan hasil tapi dengan proses yang tidak baik karena ingin cepat-cepat punya hasil yang besar. Tidak baik itu kita tahu sendiri. Misalnya manipulasi data atau apa, itu dalam dunia kerja. Dalam dunia kehidupan yang lain juga banyak. Wajarnya seorang anak menghormati orang tua, menghargai orang tua. Nah, di sini malah justru dia kurang sopan dengan orang tua dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, makanya dari itu saya selaku pimpinan itu selalu menerapkan, jadi manusia itu tidak usah muluk-muluk keinginannya. Cukuplah kamu mempunyai kehidupan yang wajar. Insya Allah. Karena apa? Karena yang saya tekankan adalah kenyamanan hidup, bukan seberapa besar pencapaianmu dari sisi materi. Oke, jadi ada yang bilang keluar dari zona nyaman. Wah, saya juga salah satu yang nggak sepakat dengan itu. Karena yang dicari adalah kenyamanan. Kenyamanan, iya. Kalau memang sudah nggak nyaman, ya kalau dia mau keluar dari zona itu, artinya zona itu mulai nggak nyaman kan? Iya. Kira-kira begitu. Tapi dinafikan. Ya, ada satu hal menarik lagi. Jadi dari beberapa bisnis Mas Hendra, dari bangunan, tour and travel ya, pariwisata. Terus ini dimulai tahun berapa sih Mas? Saya mulai itu sebetulnya saat kuliah di
2010-an kurang lebih itu saya masih kuliah. Saya masih kuliah. Kuliahnya dulu di mana? Di UGM. Oh, orang Ya. pinter. Orang pinter. Pernah dapat IP 1,9. Oh, berarti ini anggota Nasakom. Nasib 1 koma. Jadi kita dulu di kuliah ada istilah Nasakom, tapi singkatan dari nasib 1 koma. Gimana itu, Mas? Jadi ceritanya waktu itu saya kan jualan pulsa ya. Saya jualan pulsa sambil kuliah. Saya punya apa ya istilahnya meja kecil-kecilan yang dimana meja tersebut saya pasang di pinggir jalan, Di trotoar di itu. trotoar itu yang saya pernah cerita. Saya pakai payung, hujan ya kehujanan sambil pegangin tiangnya dan sebagainya. Dan alhamdulillah karena kesibukan kuliah, karena saya yang jaga sendiri, karena saya tidak pakai karyawan, karena memang belum sanggup waktu itu untuk menggaji karyawan, ya otomatis waktu saya di kuliah jadi terbengkalai. Maka dari itu saya putuskan untuk menjual apa ya istilahnya mejanya. Saya tidak mulai lagi untuk berbisnis pulsa, jualan pulsa, dagang pulsa saya tidak ikut jualan lagi. Terus kemudian dari hasil jualan itu laku 200.000, harus menjual apa etalase meja ya, laku 200.000 itu untuk membuat kartu nama, pasang iklan di Jogja. Itu ada waktu itu, sampai sekarang masih ada, tapi waktu itu laris banget, koran KR, Kedaulatan Rakyat. Nah itu untuk iklan mencari investor ya, ceritanya seperti itu, kartu nama dan cari investor. Saya cari investor untuk bisnis rental mobil. Siapa yang mau menitipkan mobil ke tempat saya? Kayak gitu. Waktu itu ya juga susah. Saya masih kecil, masih kuliah. Siapa yang mau percaya? Tapi alhamdulillah ada yang percaya. Ya 1-2 mobil dititipkan. Kemudian saya buka rental mobil. Ya buka rental mobil. Seiring berjalannya waktu, terus kemudian saya lulus kuliah. Saya dengan model yang seadanya di kamar rumah orang tua saya buka biro arsitek. Waktu itu juga belum ada karyawan ya. Semuanya bermulai dari situ. Oke, jadi waktu itu pernah jadi mitra BUMN. Apa itu? Telkomsel. Oh iya. Jual pulsa kan? Jual pulsa. Oke. Minum dulu Mas Hendra. Iya, iya. Nah, dengan pencapaian yang semacam ini, mungkin orang bertanya juga, ya wajar, mungkin Mas Hendra dapat warisan banyak dari orang tuanya. Ada yang mengira seperti itu enggak? Banyak sekali. Ya, hal yang wajar. Dan itu nyata. Sedikit mungkin Pasti ya, iya, warisannya adalah warisan ilmu. Iya. Anak soleh. sama dengan kita. Oh iya. Warisan Oke. ilmu. Iya. Yang jelas orang tua saya mendidik saya itu adalah keprihatinan. Ya, itu yang memang saya rasakan manfaatnya sangat besar sampai dengan hari ini. Karena dari situlah, dari keprihatinan itulah membuat saya sebagai seorang entrepreneur itu tidak semata-mata money oriented. Jadi untuk menekan saya agar apa ya istilahnya, terkadang wajar ya, apalagi masih muda, entrepreneur, mungkin bisa dikatakan juga pencapaiannya juga lumayan bagus ya, kayak gitu. Itu biasanya ingin dipandang tampilan ya, mengedepankan tampilan. Nah, karena kehidupan saya dulu juga kehidupan yang cukup prihatin, jadi saya justru sekarang ini malah bisa dikatakan, kemarin saya ketemu teman saya Pak Munici, itu cucunya Pak Ahmad Dahlan ya, yang mendesain Masjid Istiqlal sekarang kan sedang direnovasi ya. Beliau mengatakan, saya itu heran sama kamu, di usiamu yang masih muda justru kamu meninggalkan tampilan ya. Banyak orang yang ingin mobilnya lihat mewah, nggak apa-apa mewah, pengen dipandang bawah. Saya justru alhamdulillah bapak saya dulu mendidik seperti itu, jadi sekarang ya sewajarnya. Tapi branded yang mahal masih punya. Ya, ini apa ya, tentang kehidupan dan kehidupnya. Maksudnya
beliau memilih untuk seperti itu. Iya. Dan apa ya istilahnya, dengan pencapaian-pencapaian itu, setahu saya anaknya baru 1 ya. Iya. Jadi nanti menantunya luar biasa. Loh, kalau nggak dikasih ke anak cucu ke siapa? Menantu kan aman. Cara mengakuisisi paling mudah. Loh, ini bisnis baru lagi loh. Iya Ini jadi Mas Hendra itu sekarang bisnis kaos ya. Kaos. Iya, seperti yang kita pakai ini ya. Yang kita pakai. Itu apa? Brandnya Hai. Jadi gimana? kemarin itu saya sempat kesulitan mencari nama karena konsep yang akan saya terapkan itu saya bisa masuk ke banyak profesi ya, misalnya dokter, arsitek dan sebagainya, polisi atau apa. Terus saya bisa masuk ke banyak kota ya, karena saya juga senang keliling-keliling, touring. Jadi saya bikin nama itu nemunya Hai. Jadi ini adalah, karena saya sebetulnya ini buka juga baru aja beberapa hari ya. Ini kota kedua yang saya desain. Jadi yang pertama adalah Hai Jogja. Yang ini adalah Hai Wonosobo. Ya. Jadi harapan saya nanti ke depan akan ada Hai Malang, Hai Bali dan sebagainya. Walaupun saya belum ada tokonya, toko fisiknya, setidaknya saya sudah menjual kaos dengan identitas daerah masing-masing yang nanti desainnya juga mengkarakterkan identitas daerah itu. Gitu. Kalau yang dari profesi, kemarin saya sempat bikin Hai Arsitek, Hai Bikers dan sebagainya. Oke. Itu luar biasa. Jadi entrepreneur itu every way is gold. Jadi melihat setiap jalan itu emas. Kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi ya nanti menantu ini yang menikmati. Dikasih cucu yang lucu-lucu sudah selesai. Jadi kebetulan anak kalian seusia ya. Iya, anak saya lebih muda dikit nggak apa-apa ya. Nah, Mas Hendra ini kan juga hobi touring ya. Iya. Hobi touring. Dari sepeda motor juga mobil juga. Iya, seneng aja Mas ya, karena memang sejak awal dulu juga senengnya touring. Touring itu buat saya juga sarana buat meditasi ya sebetulnya. Kalau kita kadang naik motor itu kan terbayang, bisa evaluasi diri, apa sih yang kesalahan saya yang selama ini saya lakukan. Terus kadang sambil naik motor atau bersepeda seperti itu tuh kita kebayang, oh iya ada hal yang harus saya lakukan besok. Seperti hal-hal itu kadang timbul di atas kendaraan. Gitu. Seperti itu. Maksudnya gini, saya lihat seminggu mungkin 8 kali touring atau seminggu 4 kali touring. Jangan-jangan memang nggak punya kerjaan. Ya enggak. Jangan-jangan kerjanya touring gitu. Ya enggak. Ya artinya saya itu semisal ini saya dapat proyek di Wonosobo, proyeknya adalah mendesain rumah. Kebetulan sebetulnya itu sudah ada tim yang melaksanakan ya. Tapi kadang Mas, saya pengen banget nih ke Wonosobo, saya sampaikan ke tim, saya aja ya yang survei. Nah, sambil saya survei, terus kemudian bisa menikmati perjalanan dengan motor atau apa, dan itu buat saya menyenangkan. Oke. Saya jadi pertanyaan begini, pertama Hai Jogja, terus yang kedua Hai Wonosobo, dan Mas Hendra itu cukup sering ke Wonosobo. Iya. Jangan-jangan punya keluarga di Wonosobo. Nah ini harus clear. Kenapa dari Jogja ke Wonosobo? Sering ke Bantul dulu apa kemana? Dan itu sering. Jangan-jangan punya kakak di sini. Atau sedang melateni siapa? Kalau itu karena ini di live kan ya, jadi saya tidak mau menjawab. Iya, jadi ada ketertarikan apa sih dengan Wonosobo? Ya sebetulnya karena anak touring itu kan rata-rata sukanya alam ya. Nah kebetulan sejak saya kuliah dulu mengenal touring ya, di Jawa ini yang mempunyai tatanan alam yang sangat indah itu di Jawa Tengah itu Wonosobo di mata saya. Gitu ya. Iya,
Pertama adalah alamnya, yang kedua adalah kultur masyarakatnya, itu saya suka. Jadi nyaman aja, cuman kebetulan Allah belum memberi saya tempat tinggal di sini. Tapi kalau kakak saya Jadi kakaknya masih rahasia. Coba saya cek nanti di daftar pemilih tetap. Ini kan Wonosobo mau pilkada. Jangan-jangan ada nama Indra Budi. Ya, oke. Jadi suka alam, touring terus, dan ini kebetulan Wonosobo salah satu yang terbaik lah ya. Satu yang terbaik. Iya, Jadi di mata saya terbaik. Komplek. Dan masyarakatnya juga welcome, menyenangkan ya, Seperti biasa. kita. Ya saya berharap kultur masyarakat yang ada di Wonosobo itu bisa menjadi contoh buat banyak kota lainnya, banyak daerah, karena ya kita juga cukup tahu saat ini dengan adanya teknologi, ya percepatan pembangunan, ya kultur itu semakin lama juga semakin tipis ya. Kultur budaya-budaya menghargai orang dan sebagainya. Dan saya betul-betul saya melihat di Wonosobo hebat. Pernah mobil saya itu bannya itu masuk ke kalen. Semua orang yang lewat, yang naik motor, yang naik mobil sama naik truk itu tuh turun semua bantuin. Itu selama ini yang saya temukan seperti itu baru di Wonosobo. Oke. Di desa yang Mas Hendra ada kakaknya. Berawal dari situ. Oke, jadi satu hal unik ya, bukan unik tapi memang culture masyarakat kita di Wonosobo seperti itu, gotong royong, suka membantu, dan itu menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Betul. Dan mungkin makanannya murah atau enak atau gimana? Ya makanannya yang jelas gimana ya, ragamnya menarik ya. Sebetulnya yang pertama kali membuat saya tertarik itu adalah, cuman sayangnya nggak begitu banyak ya. Yang pertama kali saya mengunjungi Wonosobo ini saya tertarik sebetulnya bukan di mie ongklok, tapi di sate jamur. Oke. Sate jamur. Nah, cuman sayangnya ini kok tidak seheboh mie ongklok. Ya, yang kedua baru mie ongklok itu. Tapi kalau sate jamur yang ada di alun-alun Wonosobo itu buat saya enak sekali itu. Masih suka ketemu nggak sama sate jamurnya itu? Masih. Dan ini tadi barusan istri saya WhatsApp ngirimin foto sate jamurnya. Ternyata mirip saya ini hobinya. Jadi saya tuh suka jamur, cilok, cireng, bakso. Yang kenyil-kenyil. Nah, gitu. Jadi saya memang suka itu. Yang macem-macemnya begitulah. Kenyil-kenyil. Iya. Memang dari muda hobi touring ya. Hobi touring. Oh, dari muda kan sekarang masih muda. Iya, masih. Sampai tua. Insya Allah. Jadi semakin umur bertambah, rute penjelajahan semakin bertambah, itu semakin mensyukuri kita sebagai orang Indonesia berikan anugerah alam yang luar biasa. Sebetulnya kalau berbicara touring, saya sudah bukan touring ya, bukan semuanya touring, enggak. Saya mengunjungi kota itu dari Sabang sampai Merauke saya sudah. Ya, karena kebetulan profesi saya waktu kemarin sebelum saya istilahnya masih sibuk di dalam arsitektur ya, desain arsitektur. Waktu itu saya masih terjun langsung sebagai seorang arsitek. Saya sering dipanggil beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke, dan kalau saya sudah sampai di daerah tersebut biasanya rata-rata saya pinjem motor. Ya, pasti itu selalu saya pinjem motor, saya jelajahi daerah tersebut dari pagi sampai malam. Dan itu yang membuat benar-benar muncullah sebuah kesimpulan bahwa Indonesia ini luar biasa, kaya, keren lah, alamnya indah, masyarakatnya luar biasa. Jadi banyak sekali saya selalu sampaikan kepada anak-anak muda, jangan isi waktu kalian dengan hal-hal yang menurut saya tidak penting. Misalnya anak sekarang banyak istilah anak rebahan, ya, anak rebahan cuma di dalam kamar aja atau hal-hal yang memang tidak produktif. Indonesia itu keren. Orang bisa tidak tahu apa-apa menjadi
pintar, banyak wawasan itu karena mengunjungi banyak tempat. Saya selalu bilang syarat untuk menjadi sukses itu ada 3, yaitu seberapa banyak tempat yang sudah Anda kunjungi, seberapa banyak buku yang Anda baca, seberapa banyak orang yang Anda kenal. Nah, kalau bisa 3-tiganya ini bagus, tapi setidaknya dimulai dari yang satu dulu. Saya selalu sampaikan kepada anak muda untuk terus jelajah kemanapun biar kita banyak wawasan. Indonesia itu luas banget, budayanya bermacam-macam, dan itu membuat apa ya? Ya senang aja, seru. Dan pengalaman yang paling seru buat saya adalah di Papua. Oke, kenapa Mas? Di Papua yang jelas saya tidak sebelum saya datang ke Papua, saya selalu percaya apa yang disampaikan televisi tentang Papua. Oh, ternyata banyak yang berbeda. Dalam artian berbeda adalah istilahnya yang disampaikan di sana adalah sebagian kecil. Dan ternyata orang Jawa melihat Papua itu adalah hanya hutan, dan ternyata tidak. Jadi di sana maju, Kota Sorong, Jayapura itu maju betul-betul maju. Dan saya sampai touring juga sampai ke apa ya istilahnya, sampai ke pedalaman itu saya pernah. Touring naik kendaraan bermotor sama touring pakai mobil itu pernah. Saya berinteraksi dengan masyarakat yang ada di pedalaman, saya juga pernah. Saya naik helikopter sampai pedalaman saya juga pernah. Dan itu betul-betul kita apa ya istilahnya, bahwa Indonesia itu tidak hanya di Jawa, dan pemerintah itu memang harus sampai sana. Jadi ada 3 hal kalau saya baca itu tadi simpulkan. Pertama pengalaman, yang kedua wawasan, yang ketiga jaringan. Pengalaman dari sejauh mana kita pergi, wawasan dari sejauh mana sebanyak apa buku yang kita baca, jaringan sebanyak apa orang yang kita kenal. Betul. Jadi itu modal utama sukses. Insya Allah tidak harus 3, sekian nggak harus ya. 1,9 1,9. 1,9. Tapi alhamdulillah saya wisuda 3,25, aman. Orang tua nggak malu. Oh iya. Iya, 3,25. Itu akumulasi berapa semester? Setelah ikut perbaikan. Jangan mahasiswa terakhir. Betul. Oh iya. Betul. Saya adalah mahasiswa waktu itu yang memang sudah dipanggil oleh ketua jurusan kalau tidak bisa lulus di tahun itu saya DO. Iya. Makanya kenalannya banyak. Karena lama di kampus ya. Jaringannya banyak. 3 faktor tadi. Iya, benar. Dia membaca lain hal, bertemu orang yang membuat dia jaringannya luas seperti sekarang. Oke. Touring dulu, pergi dulu. Itu istilahnya kalau di kita ngaji dulu kan, kalau ngaji sing suwe mangsane. Jadi ini bukan karena bodoh ya Mas Hendra, itu kuliah sampai hampir di DO, tapi karena memang pakar gitu. Artinya mendalami betul ya. Iya. Sangat mendalami. Saking cintanya sama kampus. Jadi mendalami ilmu itu sehingga di wisuda 4 tahun tuh nggak mau. Saya masih mau belajar katanya. Iya. Ini satu hal yang menarik. Dan ngomong-ngomong tentang cinta Indonesia, kemarin Mas Hendra sempat posting untuk kaos yang logo Garuda Pancasila. Iya, betul. Edisi Agustus. Iya, itu sebetulnya semua serba kebetulan. Ada teman, Mas saya minta tolong bikinkan Garuda pas di tengah dengan ukuran A4 dengan bahan yang seperti ini, bling-bling seperti ini. Saya jadi kepikiran, loh ini kan keren banget dan ini momennya pas. Nah dari situ sekaligus itu saya jadikan portofolio, saya tawarkan kepada teman-teman, dan saya alhamdulillah karena itu betul-betul bahannya ini langka ya, bahannya langka, dan itu pembuatan untuk yang Garuda itu kan tidak begitu mudah ya. Nah itu waktu itu saya share di WhatsApp, baru di WhatsApp itu baru 2 jam sudah laku puluhan, hampir kurang lebih 30 which is
Nah ini pesen juga untuk semua anak muda yang ada di Indonesia. Itu tuh artinya kita semua itu semuanya tuh bisa, cuman antara mau dan tidak. Iya. Bisa, mau dan tidak. Iya, kayak gitu. Mas Hendra yang IP-nya waktu itu 1,9 Pernah. itu bisa seperti ini, artinya teman-teman yang lebih dari 1,9 kan ya Lebih bisa lah. Harusnya lebih bisa lah. Tapi belum tentu juga. Karena 3 faktor tadi. Terus yang kedua, Mas Hendra juga bukan istilahnya usaha ini bukan karena warisan juga, kemudian bukan karena apa istilahnya nih saya kasih uang jalankan usaha, kan bukan juga ya, artinya semuanya bisa gitu Mas. Jadi kemarin pernah saya ngobrol sama anak-anak, cara orang tua saya mendidik itu biasanya kan ada istilah orang itu akan memberimu pancing dan mengajarimu cara memancing, atau langsung memberimu ikan. Nah biasanya kalau memberi ikan itu istilahnya memberi segala fasilitasnya, sehingga anak tersebut justru tidak tahu caranya untuk bekerja, untuk mencari. Itu banyak sekali yang ada di masyarakat. Begitu orang tua sudah tidak produktif, ya itu anak itu biasanya drop. Nah itu banyak sekali. Nah kalau memberikan pancing dan cara mengajarkan memancing, itu biasanya orang tua hanya memberikan fasilitas seadanya dan mengajarkan cara untuk bagaimana untuk mencari uang ya, atau bekerja dan sebagainya, dari sisi karakter, pengelolaan uang dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Di saat orang tua sudah mulai tidak produktif, anak itu tetap bisa survive. Tapi orang tua saya beda. Orang tua saya tidak memberi pancing, tidak memberi ikan, tapi hanya mengajari memancing. Lah itu repotnya. Jadi kowe kudu ngene, pancingnya suruh beli sendiri. Iya. Berarti waktu dulu diceritani pancing sama cara memancing gitu ya. Mancingnya suruh cari sendiri. Iya. Repot. Tapi dari proses itu kan kemudian justru Mas Hendra bersyukur dan terbentuk karakter dan mentalnya di situ ya. Iya, alhamdulillah. Jadi saya itu dari itu jadi teringat banget sejak SMP kelas 2 saya sudah berpikir bagaimana saya bisa beli barang dari hasil menabung dari uang saku. Terus saya ini gini-gini belum pernah dibelikan handphone sama orang tua saya, belum pernah dibelikan motor sama orang tua saya. Dan waktu itu juga saya nekat menikah, Pak, Bu, saya hanya minta doa restu, tidak minta Bapak membiayai pernikahan saya. Seperti itu, karena saya sudah tahu bahwa Bapak saya hanya mengajarkan memancing itu tadi. Iya. Itu mirip saya juga, Mas. Jadi pokoknya orang tua ya tahu beres gitu. Tahu beres. Jadi, ya. Tapi alhamdulillah, maksudnya ketika waktu itu Profesor Renal Kasali di UI justru mengajarkan untuk bagaimana orang untuk menjadi punya mental driver. Mental driver. Jadi waktu itu Pak Renal Kasali memberikan challenge kepada mahasiswanya untuk pertama bikin paspor, yang kedua pilih negara tujuan, yang ketiga berangkat sendiri tanpa teman-teman. Nah, ternyata itu hal yang sama yang dilakukan oleh orang tua kita. Entah itu melakukannya bentuk pengajaran, pendidikan, atau karena memang tidak punya sumber daya untuk melakukan itu. Tidak punya sumber daya. Tapi dalam proses ini juga saya merasakan syukur yang luar biasa dengan seperti ini. Karena kita melihat dan saya merasakan bahwa untuk belajar, untuk mengetahui tentang sesuatu, saya bisa melihat dari buku. Tapi kalau mental harus beli sendiri. Seperti kita mau lihat indahnya Sindoro, indahnya Sumbing, atau indahnya Sikunir, atau indahnya Gunung Prau, kita cukup lihat. Tapi untuk merasakan keindahannya, ternyata kita harus mendaki. Iya, betul sekali. Kira-kira begitu ya, Mas. Mental memang harus beli Ini sendiri ya. kalau besanan udah mulai cocok. Jadi apa saja yang dilakukan saya dukung, karena apa? Itu sama dengan mendukung saya sendiri. Dan nanti merger Akuisisi. Iya. Kira-kira begitu. Wis sing sregep le luru, Mas. Jangan mudah sakit. Jangan mudah putus asa.
Jadi ketika generasi muda itu produktif, insya Allah anak cucu itu masa depannya cerah. Betul. Dan menantu kan cerah juga. Ya, itu kira-kira obrolan-obrolan kita. Mungkin ada sesuatu value yang mau disampaikan Mas Indra ke teman-teman generasi muda. Yang jelas buat teman-teman khususnya anak-anak muda yang ada di Indonesia, jangan pernah menjadi orang yang menginginkan segala sesuatunya dengan instan seperti itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, bentuklah keprihatinan. Ya, keprihatinan. Apapun yang akan kita lakukan, keprihatinan itu harus selalu mengiringi, sehingga dari keprihatinan itu membuat kita menjadi manusia yang berkarakter, tidak serakah, menjadi manusia yang bisa memahami apa itu nilai proses, dan kita juga bisa menghargai orang-orang yang selalu berada di sekitar kita, baik itu siapapun yang membantu kita. Ya, itu pada prinsipnya itu. Terus selalu juga untuk anak muda, jagalah karakter, attitude, ya, integritas, ya, lakukan semuanya dengan baik, jujur, ya, apalagi zaman sekarang, komitmen dalam hal waktu, komitmen dalam hal keuangan dan sebagainya. Itu simple tapi manfaatnya besar. Itu saja. Oke, ya. Itu teman-teman nanti kalau lupa itu digeser lagi di channel YouTube-nya, dengerin apa yang disampaikan Mas Hendra. Terus Mas Hasim mungkin menyampaikan sesuatu. Ya, saya review lagi tadi yang membuat seseorang itu sukses ternyata dari pengalaman, wawasan, dan jaringan. Dan mental itu kita harus beli sendiri. Nggak bisa nitip orang. Kalau modal kita bisa hutang, ya, bisa minta. Ya, gitu. Kalau belum tahu kita bisa baca. Tapi kalau mental kita beli sendiri. Nggak bisa nitip. Oke, seperti itu obrolan singkat kita karena keterbatasan waktu dari beliau mau touring lagi. Terima kasih sudah mampir di sini di channel Awang Sakura Group, channel inspiratif dan informatif untuk teman-teman semua. Juga ada lucu-lucunya dikit. Ada lucu-lucunya dikit. Lumayan lah. Itu kira-kira. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.